Ini baru saja memakan otak seseorang dan mendapatkan ingatan orang itu. Dalam ingatan, ada seorang gadis murni yang cantik, semua orang akan menyukainya. Yang baru saja dimakan adalah pacarnya. Kemudian selama kekacauan zombie melihat gadis itu. Zombie ini pasti jatuh cinta pada gadis itu. Dia menyeka darah dari mulutnya dan perlahan berjalan menuju gadis itu. Gadis itu melemparkan pisau padanya. Dia mengeluarkan pisaunya dan berjalan ke depan lagi. Gadis itu sangat takut sehingga dia menggigil. Tapi dia tidak menyakitinya, tetapi juga menatapnya dengan mata lembut. Dia berbalik dan melihat zombie lain mencari gadis itu. Jadi dia mengoleskan darah zombie di wajahnya gadis itu. Coba menciumnya dan menemukan bahwa bau manusia sudah hilang, jadi membawa dia keluar dari sana. Mereka melewati zombie satu persatu. Pergi ke pesawat bobrok. Disinilah pria zombie ini tinggal. Gadis menangis meringkuk. Pria zombie itu memperbaiki rambutnya. Lalu dia bilang dia tidak akan memakannya. Pria zombie ini sangat lucu. Dia tidak tahu bagaimana mengucapkan kalimat lengkap, tetapi hanya kata demi kata. Melihat mulutnya penuh darah, gadis itu bahkan lebih takut. Dia merasa ini sangat mendesak, karena dia ingin tahu lebih banyak tentang gadis ini, jadi dia memakan sepotong otak pacar gadis itu lagi. Dalam ingatannya, dia melihat ayah pacarnya yang telah berubah menjadi zombie bergegas ke arahnya. Dan gadis itu langsung menembaknya hingga mati. Gadis itu juga dikejar oleh sekelompok zombie dan hampir kehilangan nyawanya. Zombie telah melukai banyak keluarga. Itu sebabnya gadis ini sangat takut pada zombie. Keesokan harinya, pria zombie itu ingin mendekatinya lagi. Dia ketakutan, memegang pisau dan berjongkok di sudut. Dia masih sangat khawatir. Kakak zombie dengan tenang menutupinya dengan selimut. Maka menghibur dia jangan menangis. Dia mengeluarkan CD dan memainkannya untuk didengarkan. Gadis itu belum pernah melihat adegan ini sebelumnya, jadi dia terkejut. Zombie berkata dia akan melindunginya. Setelah itu, berbaringlah dan nikmati cinta yang penuh gairah ini. Pada saat ini, jantung pria zombie tiba-tiba berdetak lagi. Sementara zombie tidak pernah memiliki detak jantung. Pada hari ketiga, gadis itu mengendurkan kewaspadaannya. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia lapar, sehingga pria zombie itu dapat menemukan makanan untuknya. Melihat gadis itu mau berbicara dengannya, dia dengan senang hati pergi mencari makanan. Siapa sangka, gadis itu akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dengan gila. Tiba-tiba dia menemukan ada zombie dan bersembunyi di balik kemudi pesawat. Habis dia. Zombie telah mencium bau daging manusia. Mereka semakin dekat dan dekat. Gadis ketakutan. Dan saat itu, ini adalah pria zombie. Dia menyuruhnya untuk tidak melarikan diri. Lalu mengoleskan darah zombie di wajahnya. Kemudian cium dan lihat apakah bau daging manusia sudah hilang. Tapi ada terlalu banyak zombie, bisakah dia keluar dari sini dengan aman? Orang zombie datang dengan cara baru. Dia bilang gadis itu meniru zombie. Tapi gadis itu sudah melangkah terlalu aneh. Pria zombie menyuruhnya untuk tenangkan diri. Mereka melewati zombie sedikit demi sedikit. Untung tidak terdeteksi. Kembali ke pesawat, dia membuatkannya makanan. Dia bahkan memberinya sebotol anggur yang tersisa di pesawat. Pria zombie sudah sangat mencintai gadis itu. Gadis itu merasa juga jauh lebih nyaman. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pria zombie. Juga menamainya Romeo. Pria zombie sangat gembira ketika dia punya nama. Gadis itu menyebutkan bahwa dia ingin pergi dari sini. Tapi Romeo ingin dia tinggal bersamanya. Pria zombie bilang di luar berbahaya. Perlahan tinggal bersamanya selama beberapa hari, sampai gadis itu terbiasa, dia akan menganggapnya aman. Alasannya aneh bukan? Beberapa hari kemudian, Romeo memainkan musik yang dia kumpulkan untuknya. Dan dia mengajari Romeo mengemudi. Pernahkah Anda melihat zombie mengendarai mobil? Mereka nongkrong bersama, mereka menari bersama. Hubungan antara keduanya secara bertahap menjadi lebih dekat. Pada siang hari Romeo selalu menatapnya. Saat malam tiba, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pria zombie ini benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Keesokan harinya, gadis itu menghilang lagi. Dan sekarang dia dikelilingi oleh gerombolan zombie. Ketika dia melihat zombie bergegas, dia dengan cepat merobohkannya. Tapi ada terlalu banyak zombie. Zombie botak telah menangkapnya. Tepat ketika dia hendak menggigitnya, seseorang bergegas untuk meledakkannya. Adalah Romeo. Dia merobohkan zombie satu persatu. Dia akhirnya menyelamatkan gadis itu.
Tapi di dekatnya selain zombie, ada sesuatu yang lebih menakutkan, yaitu tengkorak. Dan mereka tepat di depan pintu. Mereka dengan cepat melarikan diri. Tengkorak juga mengejar lebih dekat. Romeo membuka pintu. Setelah masuk, dia segera menutup pintu untuk memblokirnya. Tetapi begitu mereka keluar, 3 tengkorak lagi muncul. Bagaimana cara lari sekarang? Mereka perlahan mendekat. Saat ini, sebuah mobil melaju dan menabrak mereka sampai mati. Adalah zombie berkepala botak. Jadi pria botak ini adalah sahabat Romeo. 3 orang pergi ke tempat parkir. Gadis ingin bawa satu. Tiba-tiba sekelompok zombie muncul menatapnya. Romeo melangkah maju dan meraih tangannya. Melihat itu, zombie berdiri diam. Mereka tampaknya telah tersentuh. Perasaan yang hilang di dalamnya tiba-tiba terbakar lagi. Semua zombie telah memberi jalan bagi mereka. Tapi tengkorak itu masih mengejar. Mereka buru-buru pergi. Dalam perjalanan, mereka mendengar musik dari sebelumnya. Di tengah hujan, cinta mereka menjadi lebih jelas. Mereka pergi ke rumah tua. Mereka mengambil foto kenang-kenangan bersama seperti pasangan lainnya. Di malam hari, gadis itu meminta Romeo untuk tidur di lantai atas. Dia membuka pakaiannya lalu tidak malu sama Romeo lagi. Dia bilang Romeo tidur di lantai, karena sekarang dia tidak bisa meninggalkannya. Zombie tidak pernah bermimpi. Tapi anehnya Romeo bermimpi indah. Tetapi ketika dia bangun, gadis itu hilang. Romeo tahu bahwa zombie dan manusia tidak bisa bersama. Gadis itu bahkan tidak bisa menyukai dia. Sekarang gadis itu telah kembali ke tempat persembunyian manusia. Romeo berjalan sendirian di tengah hujan. Tiba-tiba teman zombie datang untuk menyambutnya. Jadi zombie ini telah merasakan emosi manusia. Jantung mereka berdetak lagi. Oleh karena itu, mereka diusir dari wilayah itu oleh para tengkorak. Zombie botak mengatakan tengkorak mengejar Romeo dan gadis itu. Karena untuk menyelamatkan gadis itu, Romeo memutuskan untuk menyelinap ke tempat persembunyian manusia. Dan sekarang gadis itu tidak bisa tidur. Dia juga merindukan Romeo. Dia pergi ke balkon. Lalu tiba-tiba melihat Romeo di bawah. Pria zombie sedang mandi. Kemudian mulai makek, pakai bedak, pakai lipstik juga. Pada saat selesai dengan riasan, hei, dia juga tampan. Kedua gadis itu juga harus jatuh cinta dengan tampannya dia. Jadi dia bisa berjalan dengan aman di zona manusia. Tapi dia membawa berita mengejutkan. Itu adalah zombie yang perlahan memulihkan detak jantung mereka dan membuat perubahan yang baik. Dan tengkorak sedang bersiap untuk membunuh manusia dan zombie. Romeo berharap bisa bekerja sama dengan manusia. Gadis itu memutuskan untuk membawanya menemui ayahnya. Ayahnya, yang menderita karena kehilangan istrinya, tidak percaya ini, dia bahkan mengeluarkan pistol untuk bersiap menembak Romeo. Pada saat kritis, sahabat gadis itu tiba-tiba menodongkan pistol ke kepalanya sang ayah. Mengambil kesempatan itu, gadis itu buru-buru membawa Romeo melarikan diri. Mereka pergi ke area zombie dan terkejut menemukan bahwa semua zombie sudah ada di sini menunggu mereka. Semua zombie sudah bangun. Dan sekarang tengkorak itu berdiri di atap rumah. Zombie botak mengatakan mereka melarikan diri. Satu persatu tengkorak melompat turun. Tengkorak mengejar mereka. Melihat itu, gadis itu langsung menembaknya hingga mati. Dan sekarang, tentara juga mendekat. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Beberapa tentara dikelilingi oleh tengkorak. Tiba-tiba mereka bergegas untuk merobohkan tentara satu persatu. Ketika seorang tentara akan dibunuh oleh tengkorak, tiba-tiba zombie bergegas untuk membunuhnya. Saat mereka berpegangan tangan, mereka secara resmi bersatu. Zombie berkepala botak dengan hangat menyambut masuknya manusia. Dan sekarang Romeo dan gadis itu sedang diburu oleh tengkorak. Tengkorak menjatuhkan Romeo. Gadis itu baru saja akan menyelamatkan pria zombie, tetapi ditumbangkan oleh tengkorak lain. Romeo baru saja menjatuhkannya, tetapi dia ditendang lagi ke dinding. Romeo mengambil benda berat dan memukulnya kembali. Lalu coba lagi dan pukul sampai mati. Melihat gadis yang akan digigit, Romeo bergegas menyelamatkannya. Mereka baru menghela nafas lega dan mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh tengkorak. Mereka kehabisan jalur. Tengkorak menyerang, mereka hanya bisa mundur. Romeo membuka pintu dan melihat ke bawah. Tingginya ribuan meter sekarang. Romeo menghibur gadis itu bahwa dia akan menjaganya tetap aman. Melihat tengkorak bergegas masuk, Romeo memeluknya dan melompat turun. Pada saat mereka tiba, mereka sudah jatuh ke air dari ketinggian ribuan meter. Romeo melindunginya dengan tubuhnya, menyebabkan dia pingsan di tempat. Dia dengan cepat menarik pria itu ke atas.
Saat dia muncul ke permukaan, Romeo bangun. Dia benar-benar tidak terlihat seperti zombie lagi seperti dia baru saja dibaptis. Mereka saling berpelukan dan berciuman. Setelah itu, irisnya menjadi biru seperti orang normal. Saat mereka sedang bersenang-senang, sebuah tembakan terdengar. Romeo terkena peluru. Ayah gadis itu menembaknya. Karena dia takut putrinya akan disakiti olehnya. Tepat ketika dia memohon untuk Romeo, lukanya berdarah. Darah mewarnai seluruh danau menjadi merah. Romeo telah benar-benar berubah kembali menjadi manusia. Dia sangat senang sampai dia menangis. Para prajurit juga meletakkan senjata mereka satu persatu dan membantu mereka ke darat. Akhirnya, manusia dan zombie bersatu untuk menghancurkan tengkorak. Gadis itu dan Romeo juga saling mengandalkan, saling mencintai. Dulu mereka punya banyak perbedaan. Tapi pada akhirnya kebencian itu terselesaikan. Itu benar, sering ada perbedaan di antara orang-orang. Bahkan karena ketidaksepakatan, perselisihan muncul. Tapi jangan terus melihat perbedaan itu. Karena cinta bisa menghilangkan segalanya.